Situasi politik Indonesia tidak pernah reda, padahal masa pemilihan umum masih jauh, tetapi sering sekali menghadirkan kebisingan sosial yang luar biasa. Media sosial dipenuhi ujaran kebencian, fitnah, dan polarisasi. Kebenaran menjadi kabur dan kepentingan pribadi lebih keras suaranya daripada nurani kebenaran. Dalam konteks inilah iman Kristen diuji bukan di ruang ibadah yang hening, melainkan di tengah hiruk-pikuk realitas publik. Pertanyaan mendasar pun muncul. Bagaimana orang Kristen harus bersikap di tengah politik yang gaduh? Bagaimana iman diwujudkan dalam ruang publik tanpa kehilangan kasih dan integritas moral? Salam sahabat IKN, bertemu bersama saya Edward Purba. Jawaban Alkitabiah tentang iman di tengah kebisingan publik sangat relevan ditemukan dalam Mika 6 ayat 8, tertulis demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Sebuah teks yang profetis yang menegaskan esensi iman sejati di tengah krisis moral bangsa Israel kala itu. Kitab Mika ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi, saat bangsa Israel dan Yehuda hidup dalam situasi politik korup dan ketidakadilan sosial. Pemimpin politik dan agama saat itu memanfaatkan kekuasaan untuk menindas rakyat. Bangsa Israel tetap menjalankan ritual keagamaan, tetapi kehilangan nilai moral dan keadilan sosial. Tuhan melalui Nabi Mika menegur umatnya, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Mika 6 ayat 8. Ayat ini merupakan ringkasan etika iman Kristen atau iman Israel kala itu, sekaligus koreksi terhadap agama yang sibuk dengan simbol tetapi hampa dalam tindakan. Ada 3 makna tuntutan Allah. Pertama, berlaku adil, dalam bahasa Ibrani asot mispat. Kata mispat dalam bahasa Ibrani berarti tindakan yang menegakkan kebenaran berdasarkan hukum Tuhan. Keadilan di sini bukan sekadar legalitas, tetapi relasional dan moral, memastikan setiap orang, terutama yang lemah, mendapatkan haknya. Ulangan 10 ayat 18 sampai 19, Yesaya 1 ayat 17. Berlaku adil berarti hidup dengan integritas publik, menolak manipulasi politik dan membela kebenaran meskipun tidak populer. Dalam konteks Indonesia masa kini, berlaku adil berarti tidak ikut menyebarkan kebencian politik, tidak menjebak atau tidak terjebak pada fanatisme golongan, dan berani menyuarakan kebenaran tanpa kepentingan tersembunyi. Keadilan dalam iman Kristen bukan ide politik, tetapi cermin karakter Allah yang adil dan penuh kasih. Mazmur 89 ayat 15. Kedua, mencintai kesetiaan. Dalam bahasa Ibraninya, ahavat hesed. Kata hesed berarti kasih setia atau loyalitas yang penuh belas kasihan. Kasih setia dalam teks ini tidak hanya bersifat vertikal kepada Allah, tetapi juga horizontal kepada sesama. Nabi Mika menekankan bahwa kesetiaan bukan emosi sementara, tetapi komitmen aktif untuk hidup dalam kasih, terutama kepada mereka yang berbeda. Kasih yang setia adalah kasih yang melampaui batas identitas politik dan ideologi. Dalam konteks politik Indonesia yang terpolarisasi, mencintai kesetiaan berarti tetap mengasihi saudara seiman yang berbeda pilihan, tidak menjadikan politik sebagai alasan untuk memutuskan persekutuan dan menolak kebencian atas nama ideologi. Hesed menuntut umat untuk menjadi pembawa damai,
karena kasih setia Allah lebih tinggi daripada ambisi manusia. Ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hatsnea leket im Eloheika. Ungkapan ini secara harfiah berarti berjalan dalam kerendahan hatian bersama-sama dengan Allahmu. Kata hatsnea mengandung makna menyadari posisi diri di hadapan Allah, hidup dengan kesadaran bahwa kuasa, hikmat, dan kehendak tertinggi hanyalah milik Tuhan. Rendah hati bukan berarti pasif atau diam, tetapi tidak menjadikan diri pusat dari kebenaran. Di tengah hiruk-pikuk politik, rendah hati berarti tidak menganggap pendapat sendiri paling benar, mau mendengarkan dengan kasih dan mengakui keterbatasan manusia di hadapan Allah. Tuhan Yesus meneladankan hal ini dengan sempurna. Ia tidak mencari kekuasaan politik, tetapi menebus dunia dengan pelayanan kasih dan pengorbanan. Bagaimana iman yang relevan di tengah politik yang sampai sekarang kita tahulah bagaimana di negara kita? Pertama, teologi iman publik. Iman Kristen tidak bersifat privat atau eksklusif, tetapi berdimensi publik. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia, garam dunia." Matius 5:13-16. Terang dan garam berfungsi di ruang sosial, termasuk dalam ranah politik. Namun, iman publik bukan berarti politisasi agama, melainkan penerapan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sosial. Politik yang benar dalam pandangan Kristen bukan perebutan kekuasaan, tapi pelayanan demi kesejahteraan bersama. Kedua, teologi keadilan sosial. Allah dalam perjanjian lama adalah Allah yang berpihak kepada yang lemah, janda, yatim, dan orang asing. Ulangan 24 ayat 17-22. Maka berlaku adil bukan opsional, saudara, melainkan tanda iman yang sejati. Dalam konteks Indonesia, di mana politik sering diwarnai korupsi dan manipulasi, orang Kristen dipanggil untuk menjadi agen keadilan, tidak ikut arus pragmatisme kekuasaan. Ketiga, teologi kerendahan hati. Kerendahan hati adalah jalan spiritual untuk menjaga kemurnian motivasi iman di tengah perebutan suara dan kuasa. Rendah hati berarti menyadari bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu kelompok, tetapi hanya oleh Tuhan. Dalam politik yang bising ini, kerendahan hati adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan dan pengakuan bahwa kerajaan manusia hanyalah sementara. Dalam Yohanes 18 ayat 36 tertulis, "Kerajaanku," kata Tuhan, "bukan dari dunia ini." Keempat, teologi ketaatan. Ketaatan kepada Allah menjadi dasar moral bagi setiap tindakan politik umat Kristen. Taat kepada Allah berarti tunduk pada nilai-nilai Injil, kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Ketika sistem politik menjadi rusak, ketaatan kepada Allah menjadi bentuk perlawanan profetis. Namun Nabi Mika berbicara kepada kekuasaan dengan keberanian moral, bukan kebencian. Implikasinya apa bagi kita, gereja dan umat di Indonesia? Pertama, menjadi suara kebenaran. Gereja harus berani bersuara terhadap ketidakadilan, korupsi, dan manipulasi kekuasaan tanpa berpihak secara partisan. Kedua, mendidik etika politik Kristiani. Iman Kristen harus melahirkan warga negara yang bijak, tidak reaktif, dan berakar pada kasih Allah. Ketiga, membangun dialog dan rekonsiliasi. Gereja, yaitu kita, menjadi ruang
yang mempertemukan perbedaan politik dalam kasih Kristus. Yang keempat, meneladani Kristus dalam kerendahan hati. Seperti Kristus yang melayani, orang Kristen yang dipanggil untuk hadir untuk menguasai api, mengasihi, dan melayani bangsa. Jadi dapat kita simpulkan, Mika 6 ayat 8 bukan hanya seruan etika moral, tetapi manifesto iman publik Kristen untuk masa kini. Ia menegaskan bahwa iman sejati tidak diukur dari ritual atau simbol keagamaan, melainkan dari tindakan keadilan, kasih yang setia, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Di tengah kebisingan politik Indonesia, iman Kristen dipanggil untuk menjadi adil dalam keputusan, setia dalam kasih, rendah hati dalam tuturan tindakan. Dengan demikian, orang Kristen tidak menarik diri dari dunia politik, tetapi menguduskannya dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan yang hakiki. Tuhan tidak menuntut kemegahan dari umatnya, tetapi kesetiaan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, yaitu Sang Tuhan itu sendiri, dalam kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Mika 6 ayat 8. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus, Soli Deo Gloria. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.